Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Al-Ba'i. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Imam Syafi'i bilang, kalau saya berdebat yang bukan Quran hadis, saya nggak menang, bisa kalah. Nah, pertanyaannya, saya ini pakai Quran hadis apa enggak ini? Yang dibilang Imam Syafi'i, kalau debat bukan Quran hadis, saya kalah. Kalau Quran hadis, saya menang. Salafi mengatakan Quran hadis. Saya bilang Salafi nggak pakai Quran. Surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sesungguhnya pendengaran, mata, dan hati akan ditanya oleh Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku seiman, seislam, semanhat, salam. Apa kabar kalian? Insya Allah tegar dalam sunnah Rasulullah, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, berusaha meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya. Insya Allah selamat kita di dunia dan selamat di akhirat. Kita harus terus hadir dan menjawab, membantah perkataan-perkataan yang cenderung menyudutkan. Padahal perkataan-perkataan itu tidaklah benar. Walau saya sudah terangkan berulang kali saya jelaskan bahwa kami semua bukanlah pengikut Wahabi. Bukan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bermazhab. Mazhabnya Hambali. Jelas ya? Kami semua pecinta, pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam bentuk jalan, cara, metode, manhaj salaf, salafi, itu kami. Jadi kok kalian nuduh-nuduh Wahabi, itu nyata tuduhan. Kami semua bukan pengikut Wahabi. Aku tak kenal Wahabi. Cuman karena selalu difitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kemudian kupelajari berbagai sumber tentang rekam jejak sepak perjalanan perjuangan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, agar aku bisa bicara dan menjelaskan siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wahabi. Aku pun tak tahu Wahabi itu apa. Definisinya apa? Bentuknya bagaimana? Wahabi. Ataukah dia hantu? Monster? Atau raksasa? Aku tak tahu. Tapi yang aku tahu, Wahabi itu Wahab. Bagus. Hebat. Udah, kita tinggalkan dulu masalah itu. Benarkah pengikut Salafi bila berdalil, bicara, beribadah tidak menggunakan Quran dan Sunnah? Atau meninggalkan otaknya? Atau nggak pakai otak? Apa benar itu? Ini perlu dijawab kan? Perlu dijawab. Nggak pakai Quran, nggak pakai hadis. Ya seperti dikatakan beliau ini. Orang Wahabi, Quran pakainya, hadis pakainya, otak tinggalkannya, itu masalahnya. Makanya orang bertanya, Ustaz, Wahabi ini pahamnya apa? Saya susah menjawabnya, orang karena mereka nggak paham. Coba kita, dia nggak paham. Siapa sih Wahabi ini? Gimana sih ciri-cirinya?
Apa ciri-cirinya Wahabi? Mereka mengaku salafi, ngaku-ngaku bisa aja, ngaku-ngaku. Karena orang ini bisa ditoko-tokoi. Ada yang bertanya sama kita, Ustaz, Wahabi itu apaan sih, Ustaz? Dikit-dikit Wahabi, dikit-dikit Wahabi. Itu yang nanya siapa itu? Itu dari nanyanya aja pun gayanya nggak ada berotak itu. Wahabi itu apaan sih? Gitu. Berotak nggak orang nanya gitu? Wahabi itu apaan sih? Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dibangkitkan ke dunia ini tujuannya apa? Hah? Untuk menyempurnakan akhlak. Datang orang bertanya, Wahabi apaan sih? Itu nanyanya ke siapa itu? Enggak, kalimat itu nanyanya cocoknya ke siapa itu? Ke Reman, ke ulama. Kalau ke ulama pantas nggak bahasanya gitu? Nggak pantas. Kalau ke Reman cocok nggak Reman jawabnya? Nggak cocok. Maka di situ nggak ada otaknya. Wahabi itu apaan sih? Kalau mau nanya Ustadz, Wahabi itu apa dan siapa? Wahabi itu pengikut Muhammad bin Wahab. Pengikut Muhammad bin Wahab. Siapa bilang abang kandungnya Muhammad bin Wahab pun menobatkan nama Wahabi itu memang udah ada. Apa dia salafi? Bukan. Kalau memang dia generasi salaf, harusnya mereka menghormati mazhab. Pertanyaan bukan kiriman maunya, yang Wahabinya langsung nanya gitu. Artinya kita cocokkan ilmu yang ada di pikirannya dengan yang di kita gitu. Bukankah kata Imam Syafi'i sendiri, kalau saya berdebat dengan orang yang nggak punya hujah atau dalil Al-Quran, hadis, maka saya nggak akan menang. Ya, Imam Syafi'i bilang kalau saya berdebat yang bukan Quran hadis, saya nggak menang, bisa kalah. Nah, pertanyaannya, saya ini pakai Quran hadis apa enggak ini? Yang dibilang Imam Syafi'i kalau debat bukan Quran hadis saya kalah, kalau Quran hadis saya menang. Salafi mengatakan Quran hadis, saya bilang Salafi nggak pakai Quran. Perkataan-perkataan kawan ini akan kita jawab. Akan kita jawab tentunya dengan penjelasan berdasarkan ilmu oleh ulama poros Nabi. Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Wah, ini manusia yang berilmu, paham, hafal Al-Quran dan hadis-hadis sahih Rasulullah SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ini ulama, berdasarkan ilmu dia bicara. Akan menjawab perkataan-perkataan kawan ini, benarkah orang-orang salaf yang mereka sebut Wahabi itu bicara tanpa Quran, tanpa hadis, atau meninggalkan otak? Insya Allah akan dijawab oleh ulama poros Nabi Yazid bin Abdul Qadir Jawas secara jelas, membuktikan bahwa manhaj salaf menyampaikan materi berdasarkan kitabullah Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita dengarkan. Antum buka mushafnya, surah Al-Isra, surah Bani Israel, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Karena sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah SWT. Allah mengatakan dalam ayat ini, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Tidak tahu apa yang tidak tahu dalilnya. Dan beragama ini kan dalil, hujjah. Yang diminta itu dalil, hujjah. Kemudian antum lihat lagi dalam surah Al-Baqarah di ayat 111. Antum catat, setiap kajian itu dicatat, buka mushafnya. Allah berfirman, wa qalu
la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mereka berkata, orang-orang Yahudi Nasrani tidak akan masuk surga melainkan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kata orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mengatakan kepada orang-orang Islam bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, hatu burhanakum, mana dalil kamu, mana hujjah kamu, mana bukti kamu, jika kamu orang-orang yang jujur, jika kamu orang-orang yang benar, mana buktinya, mana dalilnya. Jadi ketika ada orang ngomong itu cerita atau dongeng, yang penting dalil, dalilnya ada atau tidak. Oh pernah fulan berbuat begini, fulan pernah buat begini, bukan dalil, bukan dalil. Kalau disebut dalil itu apa? Dalil Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dongeng, bukan cerita, bukan syekh, kata syekh, dalil, kata syekh lagi, kata imam, bukan dalil. Dalil itu Quran dan Sunnah. Ini penting dalam kita beragama, supaya kita nggak dibohongin orang. Kita udah dibohongin orang udah lama, ya. Bahkan ada orang tua yang umurnya 70 tahun, dia bilang, saya Ustaz dibohongin orang sejak saya kecil sampai sekarang ini. Alhamdulillah saya ikut ngaji. Saya dulu nggak tahu, ikut-ikutan aja. Saya pikir bener. Ustaz saya, kiai saya, katanya bohong. Kenapa? Yang dibawakan bukan dalil. Ini penting dalam kita beragama, dalil, hujjah. Kalau sebutkan hujjah, dalil, ya Quran dan Sunnah. Makanya yang kita ikut dalil, kita nggak akan sesat selama-lamanya. Karena Nabi bersabda demikian, sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, taraktu fikum syai'aini lan tadillu ma tamassaktu bima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ketika orang berpegang teguh kepada dalil, kepada Quran ini, maka dia tidak akan sesat, nggak akan celaka. Allah sebutkan dalam surah Taha, faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Nggak akan sesat, nggak akan celaka. Kalau dia ikut dalil dari Quran dan Sunnah, itu nggak akan sesat, nggak akan celaka. Jelas, terang benderang, luas dan dalam. Penjelasan dari ulama poros Nabi Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Memang durasinya sangat pendek. Sangat pendek. Tetapi sudah diberi jawaban yang terang benderang untuk menjawab pertanyaan kawan tadi. Ini fakta, ini data untuk menjawab berbagai tuduhan-tuduhan yang sangat buruk. Insya Allah, kita semua dalam rahmat dan perlindungan Allah dimanapun berada, kapanpun saja, insya Allah, selagi kita masih istiqomah, melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.